Kinupita Mataram tok muni anggelar srikaton upacara manusuk simane para luhur pangrehing nagari keh sebong estreni ing pasamuwanku. Masehi merupakan awal mula berdirinya kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Maharaja Prabu Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Di masa Mataram kuno kerap diselenggarakan upacara penting penetapan Sima. Kata Sima berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Siman yang berarti batas. Selain banyaknya candi yang dibangun, pada masa Mataram kuno banyak pula prasasti dikeluarkan. 90% prasasti-prasasti tersebut mencantumkan upacara penetapan Sima. Ini menempatkan upacara Sima sebagai salah satu upacara penting pada masa itu. Upacara penetapan Sima kerap juga disebut sebagai manusuk Sima, yang memiliki makna berubahnya status suatu wilayah atau sebidang tanah sawah dan perkebunan, atau juga bangunan menjadi swatantra atau tanah perdikan, sehingga para pemungut pajak kerajaan tidak boleh lagi melakukan kegiatannya di wilayah tersebut. Dalam upacara Sima, pesta merupakan unsur penting meski statusnya hanya pelengkap. Di pesta inilah berbagai mahamangsa dimasak dan disajikan pada penerima Sima. Hanya saat itulah seorang rakyat biasa diperbolehkan menikmati mahamangsa, yaitu makanan para raja. Berbicara tentang makanan-makanan yang ada di masa Mataram kuno, kita bisa mengetahui dari sumber-sumber prasasti, kemudian ada naskah kuno dan relief-relief yang ada di candi. Sementara ini penelusuran kami tentang makanan-makanan dari Mataram kuno dari 17 prasasti, di situ ada sedikitnya 103 nama makanan dan minuman. Nah, kemudian kalau di naskah-naskah itu ada mungkin Ramayana, ada Negara Kertagama, itu ada beberapa penyebutan makanan apa saja. Dan yang ketiga adalah relief candi. Relief candi yang memuat makanan-makanan pada masa itu ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Cabean Kunti yang ada di Boyolali. Nah, kemudian prasasti-prasasti yang memuat nama-nama makanan itu biasanya berasal dari prasasti penetapan Sima. Nah, penetapan Sima itu adalah anugerah dari raja atau dari pejabat tertentu kepada seseorang yang memiliki jasa besar terhadap kerajaan dan kemaslahatan umat, itu diberi pembebasan pajak. Jadi wilayah tersebut ditetapkan menjadi Sima atau swatantra yang dia bebas dari pajak. Nah, kemudian prasasti-prasasti yang menyebutkan nama-nama makanan itu, salah satu nama yang disebutkan adalah Mahamangsa. Kalau dilihat dari namanya, dari sumber bahannya, itu memang makanan-makanan
enak gitu ya, karena salah satunya adalah asu tugel. Asu tugel itu adalah anjing yang dikebiri. Kemudian setelah dikebiri itu dia dipelihara dalam beberapa masa gitu ya, berapa bulan untuk siap menjadi yang namanya raja mangsa atau maha mangsa itu tadi. Selain anjing juga ada celeng atau karung pulih. Karung pulih itu juga sama, jadi babi hutan yang dia ditangkap, kemudian dikebiri, diternak dulu beberapa bulan, baru dia bisa dilepas. Nah, ketika dihubungkan dengan rasa, itu memang hewan yang telah dikebiri, kemudian beberapa saat kemudian itu memang kualitas daging itu nikmat. Jadi mungkin selain dia makanan simbolis, tapi secara cita rasa dia juga enak gitu. Dan nah, itu yang namanya raja mangsa. Berbicara tentang kuliner di zaman dulu, ternyata para leluhur kita sudah mempunyai kekayaan kuliner yang tidak terhingga. Ini bisa kita lihat bahwa dari relief-relief yang ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, maupun yang ada di berbagai prasasti di era abad ke-8, itu banyak tertulis hidangan-hidangan yang berbagai macam. Nah, hidangan-hidangan itu memang kalau untuk masyarakat biasa kebanyakan adalah bersumber dari ikan, ya, itu. Namun untuk kalangan-kalangan tertentu, kuliner-kuliner yang ada di prasasti tersebut itu kebanyakan berasal dari daging-daging hewan-hewan berkaki empat. Dari berbagai macam jenis masakan yang ada di perjamuan Sima atau Mahamangsa, kali ini kami ingin menyuguhkan atau menghadirkan hidangan yang mungkin menurut kami juga ada sesuatu yang punya nilai prestis yang tinggi. Salah satunya adalah rusa. Rusa ini di relief Candi Borobudur juga diperlihatkan. Demikian pula disebutkan di berbagai prasasti yang ada di era-era tersebut. Mengapa rusa ini kita munculkan? Salah satunya memang rusa pada saat ini menjadi salah satu bahan yang berasal dari daging yang premium boleh dikatakan. Ya. Dan dari segi kandungan gizinya juga cukup bagus. Yang kedua adalah hidangan dari sidat. Nah, sidat ini kita munculkan pertama memang itu rasa sidat itu sendiri, kemudian nilai proteinnya yang cukup tinggi dan eksotismenya. Dengan mengambil inspirasi dari selera masa lalu, Mahamangsa dihadirkan kembali dalam versi masa kini. Meski beberapa bahan baku yang dulunya mudah didapatkan, kini tampak eksotis karena tak dijual di sembarang tempat. Sejarah tidak berhenti di masa lalu. Dengan kreativitas yang kita miliki, sejarah dapat kita hadirkan kembali untuk dinikmati, sekaligus dipelajari. Kehadirannya memperkaya kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang.